Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus bisa beramal soleh di hari-hari yang sangat mulia, di hari-hari yang amal soleh itu lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dibandingkan hari-hari yang lainnya. Kemarin kita menyaksikan bagaimana syiar di antara syiar Islam tersebar ke seluruh dunia. Kita lihat kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia berkumpul di satu tempat yang disebut dengan Padang Arafah. Semuanya berkumpul di situ. Tempat yang sangat mulia, tempat yang kita semua ingin Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk bisa beribadah di tempat tersebut. Siapa yang enggak ingin di hari Arafah kita berada di Padang Arafah, kemudian kita bermunajat, berdoa, bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Hari yang sangat indah bagi mereka yang mendapatkan kesempatan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji, amin. Adapun kaum muslimin yang lain yang dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa berangkat haji, maka di sana ada sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu adalah puasa Arafah. Hanya saja karena perbedaan waktu dan perbedaan tempat, kita tanggalnya berbeda. Puasa Arafah kita ngikut mana? Apakah tatkala orang-orang wukuf di Arafah atau tergantung daerahnya masing-masing? Di situ terjadi perdebatan para ulama. Tapi Allahu a'lam, pendapat yang menurut kami lebih kuat adalah tergantung tempatnya masing-masing, tergantung negaranya masing-masing. Jadi hari ini kita ada sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu puasa Arafah. Shaumu Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan alhamdulillah yang hari ini puasa, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Atau yang lupa, aduh lupa di hari ini hari Arafah. Selama tadi semenjak masuk waktu subuh dan dia belum makan atau minum sampai sekarang lupa ini hari Arafah, maka tidak mengapa bagi dia untuk meniatkan puasa. Hari ini saya puasa saja, mumpung belum makan belum minum, tanggung, saya akan teruskan sampai maghrib biar mendapatkan keutamaan ini. Kita belum tentu mendapatkan keutamaan bisa puasa Arafah. Ini beda dengan puasa Ramadan, yang mana puasa Ramadan niatnya nggak bisa pertengahan, harus dari malam hari. Ini puasa sunnah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau, kepada seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak.
Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin diminta untuk mengisi di Ahad pagi, dan juga diminta kalau bisa materinya bukan materi yang kemarin dibahas. Akhirnya kemarin saya lihat rak buku, kira-kira bahas apa nih anak ini, kira-kira baca kitab apa. Terlihat satu buku kecil ringkas yang mungkin kita bisa baca dalam sekali duduk, mungkin sekitar setengah jam atau mungkin sampai 1 jam. Judul atau kitab ini dikarang oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dengan judul yang mungkin ringan kalau kita dengar, tapi kalau kita amati sesuatu yang ringan ini ternyata sangat berat. Gimana? Ringan tapi berat. Ringan tapi sangat berbobot isinya. Tulisan yang mungkin hanya beberapa lembar ini, kalau seandainya kita pelajari dan kita amalkan, maka itu akan menjadi salah satu sebab utama kita selamat di dunia dan di akhirat, akan menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Apa kira-kira judulnya? Beliau menulis sebuah kutip yang berjudul Halawatul Iman fi Dhawil Qur'anil Karim was Sunnatis Sahihah. Halawatul Iman, manisnya keimanan. Subhanallah. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadis yang sahih. Coba dengar judulnya, Halawatullah, manisnya iman. Mungkin ringan, tapi kalau kita amati ini sangat berat sekali pembahasannya, nggak sembarangan. Fi Dhawil Qur'anil Karim wa Sunnah As-Sahihah, menurut bimbingan Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah. Kenapa ditekankan di sini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Karena di dalam mempelajari masalah agama sumbernya cuma 2, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam permasalahan agama, pembahasan agama, maka sumber pokok utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam muqaddimah, qala al-muallif rahimahullah, fa inna lil mu'minina ahli mahabbatillahi minan na'imi was-sururi wal farah billahi ma la yajiduhu illa man dhaqa ta'mal iman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ahli mahabbatillahi minan na'im, yang mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan, kesenangan-kesenangan, ma la yajiduhu illa man dhaqa ta'mal iman, kecuali bagi mereka yang sudah merasakan ta'mal iman, rasanya keimanan. Jadi orang-orang yang bahagia dengan Allah, yang cinta dengan Allah, yang senang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak mungkin dirasakan kecuali bagi mereka yang sudah merasakan ta'mal iman, rasanya iman. Sekarang pertanyaannya adalah, sebetulnya iman itu seperti apa? Iman itu bentuknya kayak gimana? Kan sesuatu yang manis itu adalah yang kita rasakan. Oh, ini rasanya manis, rasanya pahit, rasanya asam, pedas dan sebagainya. Berarti sesuatu yang kita rasakan.
Bentuk keimanan itu bagaimana? Kan selama ini kita tahu bahwasanya iman adalah sebuah atau sesuatu yang abstrak. Iman ya iman. Iman ya keyakinan. Sesuatu yang mungkin tidak bisa dibayangkan. Ini beliau menulis manisnya keimanan. Gimana emang iman itu? Dan sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan manisnya keimanan? Jangan-jangan kita selama ini belum merasakan apa? Manisnya keimanan. Setiap minggu, mungkin bahkan setiap kajian kita mendengar kata iman. Tingkatkan keimanan, bersyukur atas nikmat iman, dan seterusnya. Tapi pernah nggak merasakan keimanan itu bagaimana? Apa manisnya iman itu bagaimana? Kelezatan dari keimanan itu bagaimana? Kalau selama ini kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, tidak paham atau tidak pernah merasa yang namanya manisnya keimanan. Tidak pernah merasakan manisnya. Ternyata keimanan itu sudah diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Tidaklah engkau lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan untuk al-kalimah at-thayyibah, kalimah thayyibah, perkataan yang baik. Maksud kalimah thayyibah di sini adalah keimanan. Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang bagus. Asluha thabitun wa far'uha fis sama, yang akarnya kokoh, kuat, menancap ke tanah, dan batangnya menjulang ke tanah. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Yang pohon ini memiliki buah-buah yang bisa dipetik kapanpun sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan, percontohan-percontohan kepada manusia agar mereka mengingat hal tersebut. Jadi banyak kita dapati di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan-perumpamaan. Iman sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa kita lihat gimana bentukannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwasannya keimanan itu seperti sebuah pohon. Agar apa? Agar kita bisa membayangkan, oh, ternyata iman itu seperti sebuah pohon. Pohon ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada tangkainya, ada buahnya, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa memperumpamakan iman itu bagaimana. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Kemudian dari ayat tersebut, dari dua ayat tersebut, kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah anna asy-syajarata la budda laha min 'uruq wa saqin wa furu'in wa awraqin wa thamarin. Pohon itu mesti ada akar-akarnya, mesti ada batang utamanya,
mesti ada tangkai-tangkainya, mesti ada daun-daunnya, dan mesti apa? Ada buah-buahnya. Ini pohon yang ideal. Akarnya kuat, batangnya bagus, tangkainya lebat, daunnya juga lebat, dan punya buah yang manis. Lalu bagaimana dengan pohon keimanan? Beliau mengatakan, fakadzalika syajaratul iman. Begitu juga dengan pohon keimanan. Uruquha al-ilmu wal yaqin. Akar-akar dari keimanan, pohon keimanan adalah al-ilmu wal yaqin. Ilmu dan keyakinan. Semakin seseorang dia berilmu, maka dia akar pohon keimanannya akan semakin kuat. Tapi kalau seandainya ilmunya cetek, bahkan gak punya ilmu, maka akarnya lemah dan gampang tumbang. Kita kalau seandainya ada pohon yang akarnya sedikit, gampang tinggal cabut aja. Tapi kalau pohon durian, gimana kita ngerobohin? Sulit. Ada yang bisa nyabut pohon durian? Nggak ada yang bisa nyabut pohon durian. Atau kita lihat pramuka, ada logo apa? Kelapanya, akarnya kuat, batangnya menjulang ke atas, punya daun-daun, punya juga buah kelapanya. Kurang lebih seperti itu. Semakin kuat akarnya, maka akan semakin kokoh pohon tersebut. Dan akar keimanan itu ditentukan dari keilmuan seseorang dan keyakinan seseorang. Al-ilmu wal yaqin. Bagaimana cara menumbuhkan keyakinan dalam diri seseorang? Tentunya dengan ilmu. Semakin dia belajar, semakin dia mempelajari agama ini, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW, maka akan semakin kokoh dan semakin yakin, sehingga akar dari pohon keimanan itu akan semakin kuat karena punya ilmu. Sekarang, kenapa banyak orang-orang itu jauh dari agama? Karena mereka tidak punya ilmu. Mereka tidak punya keyakinan. Di sekolah saja mereka belajar agama berapa jam sepekan? Paling jadwal dalam sepekan itu hanya 2 jam saja. Tahu sekolah? Nggak ada ilmunya. Tatkala tidak ada ilmu, maka tidak akan tumbuh juga keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan merasa takut. Tatkala mungkin jangan melakukan perbuatan dosa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan adab-adab kepada mereka yang melakukan perbuatan dosa. Mereka seakan-akan biasa saja. Kenapa? Karena tidak timbul keyakinan dalam hati mereka. Kenapa tidak timbul keyakinan? Karena mereka tidak memiliki ilmu. Kenapa tidak memiliki ilmu? Karena mereka jarang belajar agama. Semakin kita sering duduk di majelis ilmu, maka seharusnya kita semakin kokoh. Akar keimanan kita semakin kokoh. Wasaquhal ikhlas. Batang utamanya adalah keikhlasan. Ini berat. Kita kalau seandainya menimba ilmu itu mudah, walaupun mungkin sulit ya. Tapi ada yang lebih sulit, itu bagaimana kita menata hati agar terus ikhlas. Ikhlas itu bukan perkara yang sangat mudah, bukan perkara yang sangat sulit. Bahkan para ulama mereka mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit dibandingkan mengobati niat.
dibandingkan urusan keikhlasan dalam hati, sesuatu yang sangat berat dan sesuatu yang sangat sulit, yang kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita akan sulit sekali untuk ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau akarnya sudah kuat dengan ilmu dan keyakinan, maka batang pohon ini kokoh atau tidaknya, keropos atau tidaknya ditentukan dengan keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Wa furu'uha al-a'malus salihah, dan batang-batangnya adalah amal saleh. Semakin kita banyak amal saleh, berarti dahannya akan semakin rindang. Wa thamaruha al-atharul hamidah wal akhlaqul karimah was samtus salih fayustadallu ala gharsi hadhihi syajarah fil qalb. Kemudian buahnya adalah hal-hal yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia, menjadi hamba yang saleh. Yang ini tertanam di dalam hati seorang hamba. Tatkala pohon itu sudah tumbuh, kemudian buahnya matang, maka hamba tersebut akan menikmati buah dari pohon keimanannya, berupa apa? Kebahagiaan dan berupa ketenangan. Ini yang sudah sempat kita bahas. Seluruh amalan yang dilakukan oleh manusia ujungnya adalah satu hal, mengharapkan kebahagiaan dan ketenangan. Ini kok yang dibahas kebahagiaan aja, yang dibahas ketenangan aja. Kenapa selalu dibahas dan selalu dibahas tentang masalah kebahagiaan dan ketenangan, kebahagiaan dan ketenangan? Karena memang itu adalah hal yang semua kita pasti mau. Kita sudah belajar di sini tentang yang namanya ketenangan, as-sakinah, yang namanya tumanninah, yang namanya as-surur, kebahagiaan, al-farah. Masya Allah, di majelis kita merasa adem enak, tapi keluar dari majelis udah beda urusan. Baru masuk rumah, tiba-tiba rumah berantakan, aduh bikin mumet. Baru balik ke rumah, tiba-tiba bentar lagi udah pengen masuk kerja, aduh capek, mumet dan lain sebagainya. Setiap kita punya masalah yang bikin kita bahagia. Makanya seorang muslim penting sekali membahas masalah ini agar kehidupannya Pak senang terus. Agar kehidupan seorang muslim tolak ukur kebahagiaannya bukanlah dari harta-harta dunia. Kalau harta-harta dunia sulit kita cari. Kalau kita bisa bahagia tanpa duit, kenapa enggak? Kenapa kita mesti cari sesuatu yang menyulitkan diri kita, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan yang paling mudah, yaitu dengan apa? Keimanan. Subhanallah. Itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaban min amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakar fakana khairun lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairun lahu. Hebat perkara orang-orang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman. Apabila ditimpa sesuatu yang mereka sukai, mereka bersyukur kepada Allah, dan apabila mereka ditimpa sesuatu yang tidak mereka sukai, mereka bersabar kepada Allah SWT. Hidup kita yang sama gitu. Kata orang mah, hidup itu seperti apa? Roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita harus bersyukur, kadang kita harus bersabar. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih mulia? Orang yang kaya tapi bersyukur, atau orang yang miskin tapi bersabar? Mana Pak?
Orang yang dapat banyak nikmat tapi bersyukur, atau orang yang paling banyak ujian tapi dia bersabar? Mana? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, mana yang lebih baik? Orang yang banyak nikmat bersyukur, atau orang kaya bersyukur, atau orang yang miskin tapi dia bersabar? Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan di antara mereka yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua-duanya derajatnya sama. Bersabar dan bersyukur. Tapi kalau kita dikasih pilihan, pingin syukur, dapat nikmat bersyukur atau miskin sabar, mayoritas kita pengen apa? Kalau saya pengen kaya biar saya bisa bersyukur. Ya nggak apa-apa. Di antara doa yang dianjurkan adalah Allahumma akthir mali wa waladi, dan seterusnya. Ya Allah, perbanyak hartaku, perbanyak anak-anakku, dan berkahi itu semua. Doa yang salah satu doa yang dianjurkan. Tidak masalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbanyak rezeki kita. Karena terkadang ada orang yang dia tatkala dikasih fulus, dikasih kenikmatan dunia, justru dia malah semakin semangat ibadahnya. Ada yang demikian. Yang dia kalau dikasih, dibukakan dunia bagi dia, dia akan semakin semangat beribadah, akan semakin semangat membantu orang, akan semakin semangat bersedekah, dan lain sebagainya. Ya, semoga kita termasuk hamba yang dibukakan pintu dunia dan dijadikan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia dapat, akhirnya juga dapat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Keimanan itu 73 cabang, 73 sekian cabang. Dan yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Ini yang paling utama. Syarat seseorang dikatakan beriman adalah tatkala dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Syarat seorang menjadi muslim adalah dia mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena ini adalah afdol dari keimanan yang paling mulia, yang paling tinggi tingkatannya, kalimat la ilaha illallah. Ini gak sembarangan kalimat ini. Kalimat yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Yang mana kita pernah dengar hadis dari Nabi Muhammad SAW. Di akhirat kelak ada orang yang ketika dihisab dia membawa 99 sijil, catatan keburukan. Satu sijilnya itu seluas mata memandang, ya. Sangat banyak sekali. Kita kalau seandainya di sidang dosa kita setebal buku ini aja, udah takut gitu. Dosanya setebal ini. Ini 99 sijil. Dia udah pasrah. Wadah, mampus saya, nggak mungkin selamat. 99, satu saja sudah kayaknya nggak mungkin selamat. Dia udah pasti. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan rahmatnya mengambil dari dirinya sebuah bid'ah keluar. Dan ternyata ketika dilihat di dalam bid'ah tersebut, di dalam kartu tersebut ada tulisan la ilaha illallah, lalu ditimbang dengan dirinya di amal timbangan, dan ternyata bid'ah itu yang cuma kartu itu lebih berat dibandingkan dosa-dosanya yang sangat menumpuk. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari api neraka. La ilaha illallah. Kenapa banyak dari
sahabat atau orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan keluarga beliau, bahkan paman beliau sendiri, mereka tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai akhir hayatnya Abu Thalib, dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menalkinkan dia di sisinya ketika sakaratul maut. Ini kalimat la ilaha illallah, ini gak sembarangan. Keimanan yang paling wa adna imatatul adha ala tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi kalau misalkan kadang kita di jalan menyingkirkan batu, menyingkirkan tangkai, atau menyingkirkan duri, menyingkirkan paku, itu merupakan amal soleh dan dari bentuk keimanan yang paling rendah. Lah sekarang banyak orang-orang yang seharusnya menyingkirkan gangguan dari jalan, dia malah buat gangguan dari jalan. Buat gangguan apa? Di jalan. Apa salah satu contohnya? Salah satu contohnya yang mungkin salah satu yang mengganggu orang ketika jalan atau naik motor khususnya atau naik mobil adalah apa? Polisi tidur. Kalau polisi tidurnya masih normal, oke, sesuai standar, mending lah. Mungkin ada aturan agar mereka pelan-pelan dikomen dan sebagainya. Tapi kalau seandainya setiap rumah punya apa? Punya polisi tidur. Oh, Allah. Bentar-bentar dek. Ada jalan yang dia sangat panjang, jalan kalau dihitung 10 lebih. Padahal jalan cuma 100 meter mungkin. Bentar-bentar ganggu. Siapa yang nyaman kalau lewat polisi tidur? Yang buat polisi tidur karena yakin dia kalau lewat polisi tidur gak nyaman, gak enak. Ya, ada di Ciuber, jalan ramai, jalan umum. Polisi tidur selalu dibangun itu. Udah hancur dibuat lagi, udah hancur dibuat lagi, udah hancur dibuat lagi. Dan seterusnya. Mending cuma satu, ini 3 dalam berapa meter? 2, 3. Subhanallah. Padahal yang seharusnya dasar keimanan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, nah ini dia iman yang paling rendah saja dia tidak perhatikan. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang lebih daripada itu? Apakah kemudian tidak boleh? Ya mungkin boleh-boleh saja selama itu tidak mengganggu dan tidak berlebihan. Kalau seandainya setiap rumah punya polisi tidurnya, ya masa polisi tidur tidak sesuai standar. Apalagi kadang-kadang kalau di kampung udah tanjakan, di tengah tanjakan dikasih polisi tidur. Wah ini ngawur. Ini sangat membahayakan orang lain. Ini ciri orang yang tidak berilmu. Mungkin niatnya baik, tapi caranya yang salah. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu merupakan bagian dari keimanan. Dari hadis ini para ulama menyimpulkan bahwasannya keimanan itu harus terrealisasikan dari 3 aspek. Apa 3 aspek tersebut? Hati, lisan, dan perbuatan. Makanya pengertian iman adalah qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan. Mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh, dan meyakini dalam hati. Ini harus ada 3 aspek ini. Hatinya iya, tubuhnya iya beramal soleh, dan lisannya juga melakukan amal soleh. Qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun. Jadi salah kalau seandainya ada seorang dia mengatakan
Yang penting hati saya baik. Yang penting hati saya beriman. Misalnya, nggak apa-apa, saya nggak usah pakai kerudung. Kenapa? Yang penting hati saya jilbabin. Nggak perlu. Banyak tuh orang-orang yang pakai kerudung, dia perbuatannya nggak benar. Berarti dia muslim nggak benar tuh. Yang penting kan hatinya baik. Kan yang penting kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Nah, ini orang yang seperti ini yang tidak punya ilmu. Padahal seharusnya merealisasikan keimanan harus dari 3 aspek ini. Alhamdulillah kalau seandainya hati kita sudah beriman kepada Allah. Namun tidak hanya hati kita, namun ucapan kita dan anggota tubuh kita harus juga menampakkan keimanan. Sekarang kalau seandainya kita di luar negeri, jangan di Indonesia, di luar negeri, ada 2 orang perempuan misalnya, yang satu pakai kerudung, yang satu nggak pakai kerudung. Kita akan lihat mana kira-kira yang beriman di antara keduanya. Yang pakai kerudung, dia menampakkan apa? Keimanan dengan jawarihnya, dengan anggota tubuhnya. Kalau misalkan ada 2 orang yang saling berbicara, yang satu perkataannya baik, yang satu perkataannya tidak baik atau buruk, mana kira-kira yang menampakkan keimanan? Yang perkataannya baik. Jadi harus terpenuhi dari 3 aspek ini. Jangan tertipu dengan syubhat. Saya nggak usah rajin-rajin ibadah. Toh yang ibadah itu banyak yang nggak benar. Toh banyak tuh orang-orang yang sholat akhlaknya nggak baik misalkan. Banyak orang-orang yang sering ngaji dia nggak bagus akhlaknya dan lain sebagainya. Toh kita lihat apalagi hadis Nabi SAW katanya ada orang-orang yang menuntut ilmu ternyata dia masuk neraka. Saya mendingan gak usah menuntut ilmu biar gak masuk ke dalam neraka. Ini syubhat dari saya. Jawabnya gimana? Kalau seandainya orang yang menuntut ilmu saja masih ada kemungkinan untuk masuk neraka, apalagi yang tidak menuntut ilmu. Seharusnya kalau pikir kita seperti itu. Kalau seandainya orang yang banyak ibadah saja dia masih ada kemungkinan untuk masuk ke dalam neraka, apalagi yang tidak ibadah. Kalau seandainya orang yang sering ibadah saja perkataannya masih ada kemungkinan buruk, perbuatannya masih ada kemungkinan buruk, apalagi orang yang tidak ibadah. Jadi jangan dibalik. Saya nggak usah ibadah lah. Toh orang yang ibadah belum tentu akhlaknya baik. Yang ibadah saja belum tentu akhlaknya baik, apalagi yang tidak ibadah. Ya, seharusnya seperti itu. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat yang sebelumnya kita bahas adalah bahwasannya anna syajarata la tabqa hayyatan illa bimadatin tusqiha wa tunammiha fa idza qutiya anha as-saqt aw syaqat an taybas. Sesungguhnya pohon itu akan senantiasa tumbuh tatkala pohon tersebut selalu disiram, selalu dirawat. Kalau seandainya tidak disiram, tidak dikasih pupuk, maka pohon tersebut dikhawatirkan akan mati. Dikhawatirkan akan tumbang. Jadi perlu disirami pohon keimanan dalam hati. Jangan cuma sekedar kita beriman, sudah menanam pohon tapi nggak pernah kita rawat, nggak pernah kita siram. Wa hakadha syajaratul iman fil qalbi in lam yata'ahadha sahibuha bisaqiha fi kulli waqtin bil ilmin nafi wal amal salih wal 'audi bit tadhakkuri 'ala at-tafakkur wa bit tafakkuri 'ala at-tadhakkur illa awsaghatna. Begitu juga dengan pohon keimanan. Kalau seandainya setiap kita tidak berusaha
untuk menyirami pohon keimanan tersebut dengan al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Jadi menyirami pohon keimanan dengan apa? Ilmu yang bermanfaat. Kita alhamdulillah di masjid ini banyak sekali majelis-majelis ilmu yang kita niatkan kalau kita hadir di majelis ilmu adalah untuk menyiram keimanan yang ada dalam hati kita. Ini kita sudah membahas ini dan kita sudah belajar ini bahwasanya keimanan punya seperti sebuah pohon yang harus kita sirami, dan di antara cara menyirami pohon keimanan tersebut adalah dengan hadir di majelis ilmu dengan ilmu yang bermanfaat. Ini perlu kita catat dalam buku catatan kita atau dalam handphone kita, agar tatkala kita duduk di majelis ilmu itu bukan sekedar rutinitas harian. Kalau kita hadir di majelis ilmu cuman sekadar rutinitas saja, atau karena kita sebagai seorang DKM yang kita harus hadir saja, maka kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan tersebut. Beda dengan orang yang ketika duduk di majelis ilmu kemudian dia tahu, oh, duduk di majelis ilmu itu adalah menyirami keimanan kita. Ditanamkan dalam hatinya, saya duduk di majelis ini dari ba'da subuh sampai suruh, saya ingin menyirami pohon keimanan yang ada dalam hati saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon keimanan ini dengan baik. Jadi bukan sekedar ada taklim, ikutlah. Kalau kita hadir di majelis ilmu sekadar itu saja, kita akan cepat bosan. Kenapa? Karena cuma sedar hadir saja lah. Nggak enak lah diajak teman. Mengisi waktu saja. Itu hal-hal yang baik memang. Cuman alangkah lebih baiknya tatkala kita hadir di majelis ilmu, catat nih. Saya duduk di majelis ilmu agar saya menyirami keimanan saya ini. Agar saya mendapatkan keutamaan, mendapatkan ketenangan di dalam majelis ilmu. Disebutkan namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberi istighfar oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan akan memberikan ampun kepada mereka yang duduk di majelis ilmu. Catat. Keutamaan-keutamaan menuntut ilmu tersebut. Apa yang akan kita dapatkan dari duduk di majelis ilmu kita catat, dan setiap kita ingin duduk di majelis ilmu kita baca itu, ya Allah saya ingin ini semua ya Allah. Sehingga kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan tersebut. Jadi nggak cuma sekedar kita duduk di majelis, sudah memang jadwalnya aja kita rutinan. Sehingga makanya banyak kaum muslimin yang mereka lama ngaji bertahun-tahun tapi tidak memiliki akar. Apa akar? Dampak pada diri mereka. Tidak menjadikan mereka tambah soleh, tidak menjadikan mereka tambah berilmu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka ikut kajian hanya sekedar rutinitas saja. Tapi tidak ada dalam hati mereka, saya menuntut ilmu agar saya semakin paham agama. Saya menuntut ilmu agar saya mengokohkan keimanan saya, agar saya mendapatkan ketenangan, agar saya seperti ini, agar saya seperti ini, agar saya seperti ini, dan seterusnya. Sehingga kalau ditinamkan, enak kita menuntut ilmu dan akan merasakan dampaknya, dan tidak akan cepat bosan ketika menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak mesti harus kita hadir di majelisnya syekh di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah. Tidak mesti. Di mana? Selama yang dibahas adalah qala Allah, qala Rasulullah. Itulah menuntut ilmu. Kalau niat kita benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita niatkan. Ada satu ungkapan yang sangat bagus dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau dalam ceramahnya mengatakan, "Usduq ma Allah yasduqukallah." Ini bisa dicatat. Usduq ma Allah yasduqukallah. Jujur sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jujur sama kita.
Ini bisa kita praktekkan dalam segala urusan. Kalau kita memang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan ilmu, maka dimanapun kita berada, kita akan mendapatkan ilmu tersebut. Kalau kita betul-betul jujur, gak mesti kita belajar harus ke sana dan sebagainya. Tapi selama kita jujur kepada Allah, ingin menuntut ilmu, ingin mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal tersebut. Jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur sama Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan rezeki, berusaha agar kita bisa memberikan nafkah, maka dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal tersebut. Walaupun mungkin kita bekerja di tempat yang mungkin kita tidak inginkan atau yang tidak kita harapkan. Usduq ma'allah yasduqukum. Jujur sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jujur. Kalau kita memang betul-betul jujur, ingin umrah, ingin haji misalkan, betul-betul jujur sama Allah, ya Allah saya ingin betul-betul haji. Walaupun mungkin kalau kita hitung secara matematika, tabungan kita itu tidak sampai untuk menunaikan haji, tapi kalau kita jujur sama Allah Subhanahu wa taala, yasduqukallah, Allah akan jujur sama kita. Allah Subhanahu wa taala pasti akan bantu. Jujur sama Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita minta. Kemudian yang kedua adalah wal amal salih, dan amal saleh. Setelah kita menuntut ilmu, kita mengamalkan ilmu tersebut, dan mengamalkan ilmu ini lebih berat dibandingkan menuntut ilmu. Wal 'audi bit tadhakkuri 'ala at-tafakkur wa bit tafakkuri 'ala at-tadhakkur. Dan senantiasa membiasakan diri untuk tadakkur dan tafakkur, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir, dan senantiasa bertafakkur, memikirkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzala, dan seterusnya. Di dalam akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Kalau kita menggunakan akal kita untuk berpikir, melihat alam yang ada di sekitar kita, maka kita akan bisa meningkatkan keimanan kita. Hanya saja kita jarang berpikir atau jarang tafakkur. Dari ayat ini kita bisa membedakan. Ada beda antara tafakkur dan tadabbur. Kira-kira bedanya apa? Tafakkur dan tadabbur. Biasanya kita tadabbur alam. Apakah sama tadabbur dan tafakkur? Ternyata beda antara tadabbur dengan tafakkur. Kalau tafakkur adalah melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Makanya dalam ayat dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang langit dan bumi, laut, hujan dan lain sebagainya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allahum yatafakkarun, agar mereka bertafakkur. Artinya kalau kita misalkan jalan-jalan, yang kita ucapkan adalah saya pengen tafakkur alam, bukan tadabbur alam. Ini mana yang lebih tepat? Ya, karena tafakkur kaitannya dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita. Adapun tadabbur, maka ini untuk ayat-ayat syar'i atau Al-Qur'an. Dalilnya afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidaklah mereka mentadabburi ayat Al-Qur'an. Bukan afala yatafakkaruna al-Qur'an. Ya, atau yang tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang langit dan bumi dan makhluk-makhluknya, bukan diakhiri dengan la'allahum yatadabbarun, tapi la'allahum yatafakkarun.
Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal iman la yakhlaqu min jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubikum. Sesungguhnya keimanan itu bisa usang sebagaimana pakaian kita juga bisa usang, bisa hancur. Fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui keimanan di dalam hati kalian. Ini penting, kita meminta agar diperbaharui keimanan, agar ditingkatkan keimanan. Jarang sekali kita meminta hal tersebut. Kita terkadang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, seringnya kita itu meminta urusan-urusan dunia. Tapi jarang kita, ya Allah tingkatkan keimanan saya, ya Allah jadikan saya hamba yang soleh dan lain sebagainya. Kemudian faedah yang ketiga, yang terakhir, bahwasanya setiap pohon yang tumbuh itu mesti di samping-sampingnya ada tumbuhan-tumbuhan yang lain. Mungkin ada rumput-rumput atau ada pohon-pohon yang lain. Kayak misalnya kita nanam pohon apa? Pohon durian. Kalau kita nanam pohon durian, biasanya di samping-sampingnya itu ada rumput-rumput. Kalau kita tidak ngerawatin tuh rumput, tidak rajin nyabutin, maka itu akan mengganggu pertumbuhan pohon tersebut. Sekalipun tumbuhnya tidak baik, sekalipun tumbuhnya baik, maka buahnya tidak manis. Pohon durian, kalau seandainya rumput-rumputnya tidak dibersihkan di sampingnya, atau pohon-pohon yang lainnya, itu akan berpengaruh kepada buah yang akan tumbuh. Rasanya jadi nggak enak. Rasanya jadi apa? Jadi asram, tawar. Begitu juga dengan pohon keimanan kita, maka kita harus selalu membersihkan ilalang-ilalang tersebut. Membersihkan dengan apa? Dengan menjauhkan diri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan pohon keimanan kita rusak. Atau sekalipun tumbuh dan berbuah, maka buahnya tidak akan terasa manis. Maka seorang muslim selalu berusaha untuk dua hal. Yang pertama adalah menyirami pohon keimanannya, yang kedua adalah selalu menjaga pohon tersebut dari tumbuhan-tumbuhan yang mengganggu pertumbuhan pohon tersebut. Kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan manisnya keimanan? Nabi SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah." Orang-orang yang akan merasakan manisnya keimanan, rasanya keimanan adalah mereka yang ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, Nabi Muhammad Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Faman radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Ini doa yang dianjurkan untuk kita ucapkan setiap hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Mungkin doa ini sudah kita hafal dari semenjak kita kecil, tapi ternyata di dalamnya mengandung makna yang sangat besar, yang kalau kita faham, mendalami dan amalkan doa tersebut, kata Nabi SAW, akan merasakan manisnya keimanan. 3 landasan utama. Di sana ada sebuah buku yang bagus, yang bisa menguatkan ilmu kita agar kita semakin paham terhadap 3 hal ini: Allah, agama, dan Rasul. Kitab yang judulnya adalah 3 pokok landasan utama, atau bahasa Arabnya Al-Usulul Tsalatsah, yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Bisa dibuka atau dicari di marketplace, buka saja 3 pokok landasan utama atau usul salasah, ada terjemahannya.
Ini buku yang mungkin setiap muslim harus punya dan harus dipelajari, karena mempelajari 3 landasan agama Allah, agama, dan Rasul. Semakin kita paham terhadap 3 hal ini, maka kita akan semakin merasakan manisnya keimanan, terlebih nanti ketika kita di alam barzakh, tatkala kita didatangi oleh 2 malaikat yang azraqa aswadani azraqa, yang hitam perawakannya dan matanya biru, dan mereka akan menanyakan fitnah kubur. Apa pertanyaannya, Pak? Man rabbuka, madinuka, apa siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan tidak mungkin kita bisa jawab pertanyaan ini kecuali kita paham akan 3 hal ini. Orang kafir, orang non-muslim, itu kalau seandainya didikte terkait ini, apakah mereka bisa jawab? Tidak. Yang bisa jawab adalah mereka yang belajar dan mengamalkan ilmu. Oleh karena itu malaikat tatkala menanyakan pertanyaan ini dan ada orang yang menjawab, malaikat heran. Kok kamu bisa jawab? Iya, dulu saya membaca Al-Quran dan saya mempelajarinya dan mengamalkannya. Dulu saya belajar akan 3 hal ini. Saya membaca Al-Quran, membaca hadits Nabi SAW tentang 3 hal ini, sehingga semakin kuat dan kokoh dalam hati saya terkait 3 hal ini: Allah, Muhammad, dan Rasul. Muhammad dan agama. Jadi penting. Jadi ada sebuah kitab yang harus kita punya, bahkan harus kita pelajari 3 pokok landasan utama atau al-usulul tsalatsah. Itu harus punya agar kita semakin kuat. Agar kita ketika mengucapkan doa ini ketika pagi hari, raditu billahi rabbana wa bil islami dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, semakin paham dan semakin bisa merenung. Kemudian terakhir, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an yamuda fil kufri kama yakrah an yuqdahu fin nar." 3 hal yang kalau seandainya 3 hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada apapun. Yang kedua adalah mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk kembali ke dalam api neraka. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada apapun. Mencintai saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini subhanallah, mungkin yang duduk di majelis ini sudah berteman puluhan tahun, maka kita harus tanamkan dalam hati, saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah pernah terbesit dalam hati kita, ini misalkan Pak ini dengan Pak ini, misalkan berteman lama puluhan tahun, ngaji bareng dan sebagainya, pernahkah terbesit dalam hati, ya Allah saya mencintai dia karena Allah? Kalau belum pernah, maka kita harus mulai dari sekarang. Ya Allah saya mencintai dia karena Allah. Bahkan kita kalau perlu datangi dia dan ucapkan kepada dia, ana uhibbuka fillah. Ini diantara kebiasaan para salaf dulu terdahulu. Bahkan mereka terdahulu, orang terdahulu, ada yang ke rumah saudaranya, dia pergi ke rumah saudaranya safar untuk mengucapkan ya akhi ana uhibbuka fillah. Maksudnya bukan gombal ya, atau bukan uhibbuka fillah kemudian pinjam dulu 100, enggak. Ini benar-benar apa? Ana uhibbuka fillah. Misalkan Pak Akli sama Pak Rojali datang bertemu, oh ada apa nih? Tiba-tiba, Pak, ana uhibbuka fillah. Mencintai engkau karena Allah. Selama ini kita sudah bertahun-tahun ngaji, alhamdulillah, uhibbuka fillah. Kalau ada saudaranya yang mengatakan demikian, maka kita jawab apa? Habbakallah alladzi ahbabtani fi.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai engkau sebagaimana engkau mencintaiku karenanya. Ini yang jarang ada di antara kaum muslimin, mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya tidak hanya merasakan manisnya keimanan, tapi nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan naungan. Pada hari tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, nanti di akhirat kalau seandainya ada di antara keduanya misalkan naudzubillah masuk ke dalam api neraka, maka saudaranya ini yang dia cintai karena Allah bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Tatkala mungkin temannya sudah masuk ke dalam surga, yang satunya di neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan izin kepada dia untuk keliling neraka. Lihat, ternyata tatkala dia lihat ada temannya, ya Allah, itu teman saya, selamatkan dia Allah, berikan syafaat kepadaku agar saya bisa menyelamatkan dia. Maka ada orang-orang yang demikian yang bisa menyelamatkan saudaranya. Subhanallah. Itu yang kita harapkan dari teman-teman yang saleh. Di majelis ini semuanya harus kenalan, harus saling kenal. Kenapa? Karena nanti di akhirat harapannya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada teman ini untuk menyelamatkan kita. Misal saya melihat, oh ini kayaknya pernah nih duduk di majelis Masjid Hidayatullah, ya Allah, saya pernah duduk di majelis bareng dia, saya tahu dia, saya kenal dia, ya Allah selamatkan dia. Ya Allah, selama ini saya ngaji bareng sama dia, ya Allah, tolong selamatkan dia. Subhanallah, itu manfaat teman yang soleh. Itulah yang kita harapkan dari memperbanyak teman-teman yang soleh. Jadi di majelis ini diakrabkan semuanya. Mungkin bisa dibuat program DKF saling kenalan. Biar apa? Biar teman sampai akhirat. Reuniannya nanti ketika di surga, di sana ada hari Jumat namanya hari reuni. Bertemu dengan saudara, dengan teman lama ketika di dunia. Subhanallah. Makanya di sini kenapa kita juga semangat untuk menyampaikan, karena bisa berharap ada teman-teman yang soleh. Sehingga kalau seandainya naudzubillah, misalkan anak masuk ke dalam api naudzubillah, di sana ada teman-teman yang soleh. Oh, ini bukan Faiz Abdullah nih, ya Allah, tolong selamatkan dia, ya Allah. Itu yang kita harapkan dari teman yang ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita saling mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tutup dengan statement beliau. Wa hiya sahlatun bid-da'wa wal lisan walakinnaha min ashabil umur indal haqiqati wal imtihan. Yang sudah kita pelajari barusan dari semenjak muqaddimah sampai saat ini, sahlatun bid-da'wah wal lisan itu sangat mudah sekali diucapkan dengan lisan dan aku. Ana yang mungkin duduk di sini sangat mudah sekali ceramah, Pak. Ceramah itu gampang, tinggal belajar saja. Retorika, belajar muhadharah. Di sini saya sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang paling berilmu di sini bukan anak. Di sini ada yang sudah lama mengaji, yang ilmunya mungkin lebih dibandingkan saya. Hanya saja saya belajar ceramah, mungkin yang di sini tidak belajar ceramah. Saya di pondok belajar muhadharah, tapi yang mungkin yang di sini tidak belajar muhadharah. Bedanya itu saja. Sahlatun bid-da'wah, mudah diucapkan dengan lisan. Oh, manusia keimanan begini, dengan amal soleh begini. Tapi prakteknya susah. Kita ilmu banyak banget, numpuk nih ilmu. Kita sering datang kajian ustadz siapapun itu, ustadz kibar, ustadz biasa dan sebagainya, tentang banyak sekali keimanan, tentang surga, tentang ini, tentang itu. Wah, tapi sampai saat ini apakah kita sudah menjadi hamba yang soleh? Yang dari bangun tidur sampai tidur lagi dipenuhi dengan amal soleh? Enggak. Kalau seandainya itu sangat mudah sekali, orang yang di sini sudah menjadi ulama semua. Ya, dan menjadi ulama semua. Sahlatun bil lisan bid-da'wah bil lisan. Lakinna ashabul umur, itu perkara yang sangat
yang sangat sulit. Makanya perlu meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan perlu sekali lagi ditanamkan dalam hati tatkala kita ingin melaksanakan ibadah, terlebih tatkala kita ingin menuntut ilmu. Apa yang kita harapkan dari menuntut ilmu ini? Saya pengen A, pengen B, pengen C, pengen, dan seterusnya. Jadi ketika kita duduk hadir di majelis ilmu, mendapatkan keutamaan tersebut. Jadi jangan cuma sekedar hadir di majelis. Kalau bisa catat di buku atau di HP, dijadikan layar utama. Saya menuntut ilmu karena saya pengen A, pengen B, pengen C, pengen D, dan seterusnya. Sehingga kita duduk di majelis, oh saya pengen ini. Terus diingatkan niat kita. Baik, kita tutup dalam doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.